Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kematian Gadis Bahu Lawean, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Maksud kamu apa? Tina pelakunya. Aku menekankan kalimat terakhir. Baru ku ingat bahwa Bayu dulu bisa melihat hal-hal gaib. Konon karena keturunan dari kakek buyutnya. Namun setahuku saat sebelum khitan, mata batinnya sudah ditutup. Apa mungkin sekarang terbuka lagi? Bukan Tina. Dia pun hanya korban. Ada jin jahat yang memanfaatkan tubuh sekaligus menyukainya. Apa yang harus kita lakukan? Tina nggak tahu hal ini kan? Aku panik. Entahlah, aku belum bisa memastikan itu. Kita berdoa saja. Semoga dugaanku nggak benar. Dugaan? Ya, bahwa Tina memang perempuan bau lawean. Pembicaraan kami terjeda karena ayah datang. Bayu menenggelamkan tangannya dalam lengan jaket. Ayah mau membeli pakan buat si Merah, sekalian garam, ujarnya mengulurkan tangan seperti anak kecil. Aku tersenyum, mengambil dompet lalu menyerahkan selembar uang merah kepadanya. Nitip bakso ya, teriakku sebelum sepeda jengki ayah menjauh. Ia mengacungkan jempol. Lanjutkan, pintaku pada Bayu. Apanya? Bayu kembali menyesap kopi. Kenapa tangan kamu bisa begitu? Jatuh. Si nenek tua itu menarik kakiku. Nenek? Mataku membeliak. Bukan nenekmu. Bagaimana menjelaskannya ya? Bayu menggaruk kepala. Aku tahu, setelah 7 hari kematian Bang Syam, sosok itu pernah muncul di atap rumah nenek. Mungkin sosok yang sama, gumamku. Bayu mengangguk. Ya sudah, aku pulang dulu. Gak enak berduaan begini, nanti beneran disuruh nikah. Ledek Bayu bangkit, aku mencepik. Oh ya, ponselku mati karena terjatuh semalam. Sekarang sedang dibetulkan. Nanti kalau sudah selesai aku chat kok. Bayu meringis kesakitan saat memegang stang motor. Aku menawarkan untuk mengantarnya pulang, tetapi ia menolak. Jangan sering begadang, angin malam gak bagus buat kesehatan, ujarnya sebelum menarik gas. Aku mengangguk, menatap punggungnya yang mulai hilang di balik tikungan dengan perasaan entah. Sebulan kemudian, Tina memberi kabar bahwa suaminya masuk rumah sakit. Katanya terkena serangan jantung. Penyakit umum, sering ku dengar dan disandang orang kaya yang mulai lanjut usia seperti Pak Adi. Kukabarkan hal tersebut kepada Bayu. Ia pun sepemikiran denganku. Namun kami tidak bisa berbuat banyak selain mendoakan kebaikan untuk Tina dan keluarga. Kata temanku, tanda lain bau lawean adalah memiliki uban di sekitar pusaran kepala. Jumlahnya ada 7 helai. Setiap kali pasangan hidupnya meninggal, maka akan berkurang 1 helai. Papar Bayu lewat telepon. Tina memiliki itu, desisku. Terakhir berjumlah 5 helai. Astaga,
Kamu jaga diri baik-baik. Bau lawean memang lebih sering merugikan pasangan hidupnya. Tapi bukan gak mungkin keluarganya pun bisa jadi korban. Tukas Bayu. Apa yang harus kulakukan? Suaraku mengambang. Apa kita bisa menyelamatkan Tina? Aku akan mencoba mencari tahu perihal bau lawean lebih lanjut. Sementara itu, jangan bicarakan masalah ini kepada siapapun. Pesan Bayu. Kamu benar gak balik ke Jakarta lagi? Tanyaku ragu. Kenapa? Takut aku pergi? Bayu terkekeh. Aku merutuk dalam hati. Menyesal telah menanyakan hal yang membuatnya percaya diri. Enggak. Aku akan membangun usaha di sini. Bantu doa ya. Ia berucap riang. Tentu. Sautku sebelum menutup panggilan telepon. Aku baru meraih handuk hendak mandi saat nenek berteriak memanggil kami dari halaman. Ayah yang sedang di samping rumah langsung melesat. Tentunya dengan diriku yang laris cepat kilat. Bapak jatuh di kamar mandi, teriak nenek panik. Benar saja, kakek tergeletak tak sadarkan diri dengan darah menggenang di sekitar kepala. Aku dan ayah langsung mengangkatnya ke kamar. Napas kakek sudah tersendat-sendat. Telepon Sukmo, suruh pulang sekarang, perintah ayah. Aku menurut. Sejenak jariku sempat terhenti di kontak Tina. Namun urung kulakukan panggilan terhadapnya, karena ia sendiri sedang merawat Pak Adi di rumah sakit. Untunglah ini hari Minggu, Sukmo libur sekolah, jadi bisa langsung mencari bus untuk pulang. Kuperingatkan ia agar hati-hati dan jangan terbawa pikiran. Perjalanan dari kota ke rumah sekitar 4 jam. Sar, ambilkan handuk sama air hangat. Aku menjawab dengan anggukan. Namun langkahku terhenti karena nenek sudah membawa apa yang diminta ayah. Panggil bidan desa. Jariku sampai gemetar karena kebingungan, panik, dan takut menjadi satu. Tidak, kakek pasti akan baik-baik saja. Apa yang Bayu katakan belum tentu benar. Ini hanya kecelakaan. Bidannya sedang menunggu orang lahiran, laporku dengan lemas. Ke rumah sakit. Ayah merengkuh kakek setelah mengelap pelipisnya yang bocor. Tanpa disuruh aku berlari pulang mengambil motor. Puskesmas terdekat ada di kecamatan, namun hari Minggu tutup. Rumah sakit 3 km dari puskesmas. Tak ada pilihan, kami harus ke sana. Ayah menggendong kakek, sementara nenek berkeliling meminta bantuan tetangga. Kupacu motor dengan kecepatan sedang karena takut kakek terguncang. Ayah yang tak sabar memintaku menambah kecepatan. Di jalan aku berpapasan dengan Bayu. Namun karena kalau tak sempat kusapa ia, keringat membanjiri tubuh. Meski diterpa angin cukup kencang, pikiranku entah melayang kemana. Pak, sadar, ini Purnomo. Kita ke rumah sakit ya. Tolong, bertahan. Ayah meracu di tengah desingan angin. Hutan pinus di kanan kiri jalan seolah menyambut kami. Ya Allah Pak, jangan sekarang. Ayah makin panik, suaranya bergetar. Ayah sabar ya, kita harus tenang. Kakek pasti selamat kok. Hiburku setengah berteriak. Tiba di rumah sakit, kakek langsung dibawa ke UGD. Namun aku tahu nyawanya sudah tak tertolong. Ayah luruh di lantai, kuusap bahunya perlahan. Aku akan kabari Tina dan tetangga di rumah, ucapku. Rumah nenek kembali dipenuhi pelayat. Rasanya baru kemarin mereka berkumpul untuk menggelar pengajian Bang Syam. Rentetan kematian tersebut mengundang gosip lanjutan mengenai Tina dan mitos bahu lawean yang kemungkinan ia sandang.
Aku sengaja duduk di dekat pintu dapur. Usai pemakaman kakek, balai bambu dipenuhi beragam bahan makanan. Ibu-ibu tanpa dikomando mempersiapkan hidangan untuk mengaji nanti malam. Sambil bekerja, mulut mereka tak berhenti membahas segala hal. Namun karena ada aku, mereka tidak berani membicarakan Tina terang-terangan. Anak kakek dan nenek hanya ayah dan ibunya Tina. Namun, adik ayah tersebut meninggal saat melahirkan Sukmo. 2 tahun kemudian, menyusul suaminya. Tinggallah Tina dan Sukmo sebagai anak yatim piatu. Kulihat ayah sedang mengambilkan makanan untuk nenek. Sejak kakek dibawa pulang dari rumah sakit tadi malam, nenek enggan makan. Aku tahu perasaan itu. Kehilangan orang yang tersayang pernah kurasakan ketika ibu meninggal. 7 tahun usiaku saat itu. Aku sedang tidur lelap di tengah guyuran hujan dan petir yang menggelegar. Tiba-tiba ayah mengguncang bahu setengah berbisik. Ia meminta aku untuk menjaga ibu. Jaga ibu ya? Sebentar. Ayah mau ke rumah nenek, ucapnya bergetar. Mau apa? Aku mengucek mata. Kulihat jarum jam menunjukkan angka 1 lewat tengah malam. Sebentar saja. Sarah jangan nakal, jangan nangis. Pokoknya nurut sama ayah. Pintanya, kemudian tangan itu membimbingku menuju kamar ibu. Di sana wanita cantik yang kusayang sedang berbaring. Selimut menutup seluruh tubuhnya hingga kepala. Jangan ganggu ibu, Sarah. Sarah cukup duduk di sini sambil menunggu ayah kembali, pesan ayah dengan tegas. Aku mengangguk sesuai perintah ayah. Aku hanya duduk di lantai sambil memandang ibu yang bergeming. Kenapa aku harus menjaganya? Apa ibu takut sendirian? Ibu, bisikku di tengah deru angin. Hempasan daun jendela membuatku terpekik kaget. Ibu, Sarah takut. Boleh peluk ibu enggak? Aku mencoba mendekat. Namun langkahku tersurut mundur. Aroma tak sedap menguar dari pembaringan ibu. Kulihat darah merembes di selimut, membentuk cetakan wajah mengerikan. Hawa mendadak panas. Udara seolah tersedot sesuatu, hingga aku kekurangan oksigen dan pengap sekali. Ayah! Teriakku kalut. Saat nyaris pingsan, pintu kamar didobrak dari luar. Entah sejak kapan terkunci. Ayah langsung menyambar tubuhku dan membawa keluar kamar. Sarah nggak apa-apa. Tubuh ayah basah. Tak lama kakek dan nenek pun datang dengan membawa payung. Ibu, isaku. Nenek merentangkan tangan memeluk erat. Nggak apa-apa, Sarah tidur lagi aja ya, ucapnya dengan lembut. Aku dibawa ke kamar. Nenek membaringkan tubuhku di ranjang lalu mengucapkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Seperti tembang Jawa, membuat mata berat. Rasa kantuk pun menyerang hebat. Saat terbangun rumah sudah ramai. Orang-orang mengenakan pakaian gelap. Wajah ayah yang sangat suram, seperti langit yang sepertinya akan kembali hujan. Tenda dipasang, kursi warna hijau membentang. Saat itulah baru kusadari bahwa ibu meninggal. Sarah, tepukan pada pundak membuyarkan ingatan 18 tahun silam. Bayu menatapku prihatin. Aku turut berduka cita ya. Kamu yang sabar. Jangan melamun sendirian, ujarnya. Tina sudah sampai. Kamu temui dulu dia. Aku melirik orang-orang yang masih sibuk bekerja. Ku tinggalkan dapur dengan perasaan masyghul. Entah kenapa, kematian kakek mengingatkanku pada ibu. Mungkin karena genangan darah yang kemarin sore kulihat. Tina terseduh dalam pelukan nenek.
Sukmo menepuk bahunya sambil sesekali menyeka air mata yang menganak sungai. Kuhampiri mereka lalu memeluk Tina setelah sekian lama. "Ikhlaskan, kakek sudah tenang bersama ibu," bisikku. Tina menatap sendu. "Suamiku sedang kritis. Aku harus bagaimana?" "Sabar. Pasrahkan kepada Tuhan atas ujian yang tengah kita hadapi. Kalau kamu ingin kembali ke Jakarta tak apa. Biar kami yang mengurus rumah dan nenek," ucapku meyakinkan. Kulihat Bayu tengah bercakap dengan sopir yang mengantar Tina. Wajahnya seru sekali. Aku penasaran apa yang mereka bicarakan. Tina hanya menginap semalam. Paginya ia kembali ke Jakarta untuk merawat Pak Adi. Meski ada anak-anaknya, tetapi sebagai istri ia wajib menunjukkan bakti. Gunjingan tetangga makin senter terdengar. Namun nenek dan ayah memilih bungkam, seolah tidak mendengar apa-apa. Hatiku yang panas ingin sekali melabrak mereka. Untunglah ada Bayu yang selalu menenangkan. Kemarin aku menggali informasi dari sopir pribadi Pak Adi. Paparnya saat kami hanya berdua di teras. "Informasi apa?" Aku mengernyit heran. "Pak Adi sebelumnya gak pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Hampir setiap bulan ia rutin check up. Hasilnya semuanya normal. Baru beberapa minggu kemarin mengeluhkan sakit pada dada. Tepatnya setelah pulang dari sini," jelas Bayu. Aku menelan salivah. Apa setelah ini aku bakal percaya bahwa Tina penyebab semua hal buruk yang terjadi? Tapi bisa saja penyakitnya itu memang dadakan, ya kan? Atau saat kemarin-kemarin periksa belum ketahuan, sanggahku. Mungkin. Ya, kita lihat saja bagaimana ke depannya. Semoga ia lekas sembuh, ucap Bayu dengan datar. Kami terdiam. Sepeda motor melintas di halaman. Kukira akan berhenti, tetapi tidak. Dua orang berwajah asing menatap kami. Bayu berdiri hendak menyapa, namun mereka malah pergi begitu saja. "Siapa, Bay? Kamu kenal?" Bayu menggeleng. "Enggak, aku pikir malah kamu yang kenal. Soalnya ia hanya menatapmu." Aku menggaruk kepala. Wajah mereka tidak terlihat jelas karena tertutup helm. Namun dari gestur sepertinya orang itu laki-laki. "Mungkin orang mencari alamat," tukasku. Bayu mengiyakan. Aku kembali duduk, tetapi lelaki itu malah tertegun. Dihampirinya halaman lalu tangannya memungut sesuatu. "Ini sepertinya terjatuh." Ia mengulurkan gulungan kertas padaku. Saat ku buka, isinya memang sebuah alamat, tepatnya desa sebelah. Nama yang dicari adalah Sundarsi. Sundarsi ini? Kalau nggak salah dukun beranak ya? Tanyaku pada Bayu. Bayu menggedikan bahu. "Mana aku tahu, 10 tahun di ibu kota, banyak yang aku lupa," ringisnya. Aku mendecak. Ku buang kertas tersebut ke halaman. "Bay, apa kamu ingat seperti apa wajah ibuku?" Tanyaku muram. "Cantik seperti kamu," sautnya asal. Tak ayal pipiku panas mendengarnya. "Bukan itu, Sinting. Ih, apa kamu datang saat ia meninggal?" Bayu mengerutkan alis. "Enggak, aku enggak datang karena dilarang." "Kenapa?" "Aku ingat wajahnya terakhir kali," ucapku lirih. Hembusan angin menjernihkan ingatan yang mati-matian kusembunyikan selama ini. "Apa? Apa sih?" Bayu kaget. "Ibu." Wajahnya meleleh, tapi kulit di sekujur tubuh keriput kering, sama seperti mendiang Bang Syam.
Bayu terhenyak mendengar pengakuan itu. Ia pun duduk di sampingku, tangannya meraih air putih yang terhidang, lalu memberikannya padaku. Minumlah, tenangkan pikiranmu. Setelah kakek meninggal, aku teringat lagi dengan ibu. Sampai sekarang aku gak tahu pasti apa penyebab kematiannya, gumamku. Ayahmu bagaimana? Tanya Bayu. Aku menggeleng. Kata ayah sakit sudah lama, hanya saja gak dirasa. Ku ceritakan lagi bagaimana kondisi malam itu. Aku yang takut setengah mati melihat wajah aneh dalam selimut pembungkus kepala ibu. Bahuku berguncang. Air mata tak sanggup kutahan. Kenapa kematian membuatku serapuh ini? Sarah, bisik Bayu. Ia mengulurkan sapu tangan. Jangan menangis dong, nanti dikira aku nyubit kamu, ucapnya tersenyum. Aku mencita kepalanya, ia meringis kesakitan. Sudah, pulang sana. Aku mau tidur, usirku. Bayu tertawa. Ia pun pulang setelah aku mengusirnya 2 kali. Sepeninggal Bayu, aku kembali menatap kertas yang tadi kubuang. Ada perasaan aneh yang menjalar. Rasanya kedua orang tadi sengaja meninggalkan kertas tersebut di halaman. Karena sebelum motornya melesat, salah satu dari mereka menggenggamkan tangan ke bawah. Perlahan kaki melangkah mengambil benda yang sempat kuremas. Tanganku meraih kembali alamat dan nama yang tertera cukup jelas. Sundarsi, dukun peranak yang usianya telah senja. Selepas asar, aku pamit keluar kepada ayah. Ada keperluan yang ingin kubeli, sekaligus mampir ke rumah dukun beranak di kampung sebelah. Barangkali orang yang tadi melintas masih ada di sana. Aku mengenal Sundarsi hanya dari pembicaraan orang-orang, terlebih mereka yang baru saja melahirkan. Ibu-ibu dan bayi melakukan pijit serta perawatan selepas bersalin padanya. Terkadang saat ada acara mapati, mitoni, selapan, turun tanah, Sundarsi diundang untuk memimpin acara. Usia wanita tua itu tidak ada yang tahu pasti. Namun menurut penuturan nenek, ia sudah menjadi dukun sejak nenek masih remaja. Bisa jadi umurnya nyaris abad. Sepulang dari toko, kuputar motor ke arah berlawanan. Matahari masih bersinar hangat. Lambayung senja mengiringi kuda besi yang kupacu lambat. Aku merasa asing saat mulai memasuki kampung jati. Jalanan cukup mulus, tetapi kiri kanannya hanya persawahan. Rumah penduduk hanya sesekali kujumpai. Rata-rata pintu dalam kondisi tertutup. Tiba di perempatan, aku mengikuti arah panah ke kanan. Tertulis nama dusun yang menjadi tujuan. Dusun Sendang. Selama perjalanan baru 2 kali berpapasan dengan kendaraan lain. Itu pun hanya petani yang pulang meladang. Mau kemana, Mbak? Sapa seorang wanita pembawa rumput dalam keranjang. Aku tengah berhenti karena ragu untuk melanjutkan. Rumah Mbah Sundarsi sebelah mana ya? Tanyaku. Siapa yang mau lahiran? Ia malah balik bertanya. Enggak ada. Saya hanya ingin berkunjung, sautku cepat. Oh begitu. Lurus saja. Ada pertigaan pertama belok kiri. Jangan kebablasan, nanti sampai kuburan. Jelasnya tersenyum. Aku mengangguk paham. Setelah mengucapkan terima kasih, kulanjutkan perjalanan yang tertunda. Sudah kepalang basah, baiknya aku teruskan saja. Sesuai apa yang dikatakan wanita tadi, aku menjumpai pertigaan. Kali ini cukup banyak rumah warga yang berjajar. Semakin ke dalam, pepohonan kian rapat. Jalan pun hanya satu jalur sempit. Jika berpapasan dengan kendaraan lain, terpaksa salah satunya harus minggir dan berhenti dulu. Bangunan berbilik bambu ada 3 rumah.
Selebihnya semi permanen. Kata wanita tadi, rumah Sundari paling atas. Motor tidak bisa sampai ke sana. Aku pun memarkirkannya di bawah pohon rambutan tepi jalan. Seorang lelaki tua sedang mengapak kayu bakar. Aku mendekat lalu menyapa hangat. "Maaf Pak, rumah Mbah Sundarsi yang mana ya?" Ia menoleh. Keringat mengalir di antara kulit rentanya yang keriput. "Itu di atas. Tapi Mbah Su lagi meriang, nggak bisa mijit," jelasnya. "Oh baik, terima kasih ya Pak," anggukku. Sejenak ku tatap jalan kecil yang menanjak. Terlihat bangunan lain di sana. Jika kedua orang asing tadi menuju kemari, pastinya motor mereka ada di bawah. Namun mungkin juga mereka urung atau bahkan sudah pulang. Tiba di halaman kecil ini, aku mengatur nafas sejenak. Rumah Sundarsi sangat sederhana. Seluruh dinding terbuat dari bambu. Lantai pun sepertinya masih tanah. Asap terlihat mengepul dari bagian belakang rumah. "Assalamualaikum," sapaku. Hening. Aku mengulang hingga 3 kali tetapi tak ada jawaban. "Ke dapur aja Mbak, Mbah Su itu pendengarannya sudah berkurang," teriak lelaki tua di bawah sana. Aku menurut, meski ragu apa yang sebenarnya aku cari di sini. Kuarahkan kaki memutari rumah, menuju bagian paling belakang. Benar saja, di sana pintu terbuka lebar. Seorang perempuan tua tengah mengaduk sesuatu dalam periuk yang penuh jelaga. "Mbah," sapaku. Ia menoleh, tangannya berhenti mengaduk, matanya memicing. "Sopo kowe?" Aku bingung. Apa aku katakan saja kalau aku cucunya? Saya Sarah dari kampung sebelah. Boleh main?" Senyumku dengan canggung. "Lungguh," perintahnya menunjuk dingklik. Lungguh itu dalam bahasa Jawa berarti duduk. Oke, lanjut. Aku mengambil kursi paling licin. Aroma gurih santan menguar dari periuk dengan isinya yang meletup-letup. "Sudah mau surup, kenapa keluyuran?" "Itu saya hanya ingin memastikan apa tadi ada orang yang datang ke sini." Akhirnya aku mengutarakan apa yang tadi mengganjal di hati. Enggak ada. Lah piye?" Dukun yang ternyata akrab dipanggil Mbah Su itu mengambil piring kecil 2. "Saya menemukan kertas dengan tulisan alamat dan nama Mbah," jawabku. Mbah Su terdiam. Ia menyedok bubur yang masih di atas tungku lalu memberikannya kepada aku. "Nama kamu siapa?" tanyanya sejurus kemudian. "Sarah, anak Pak Purnomo." Kuterima piring yang ia ulurkan dengan hati-hati. "Purnomo." Mbah Su mengerutkan dahi. Ia menatapku lebih dalam. "Purnomo suami Dian Ayu." Ia menyebut nama ibu. "Iya betul Mbah, Mbah kenal." Aku berbinar. Wajah Mbah Su mendadak berubah. Ia seperti tengah menyembunyikan sesuatu. "Lekas dimakan lalu pulang. Hampir maghrib. Enggak baik bertamu di rumah orang," ucap Mbah Su membuatku tak enak hati. Gegasku makan apa yang ia hidangkan. Entah kenapa sungkan rasanya untuk menolak. "Kalau begitu saya pamit dulu." Kusalami Mbah Su dengan buru-buru. "Hati-hati, lain kali kalau main siang hari," pesannya. Aku mengangguk, makin kikuk saja hati ini. "Apa ayahmu sudah bercerita sesuatu?" Mbah Su mencegah langkahku. "Cerita apa Mbah?" Aku heran. "Besok kembalilah. Tanyakan saja apa yang ingin kau ketahui."
ucap Mbah Su sebelum menutup pintu. Aku tertegun. Sesaat masih mencerna apa yang baru saja dikatakan wanita dukun itu. Apa artinya ia mengundangku? Namun untuk apa? Aku kesini saja seolah sedang tersesat. Malam usai pengajian, ayah lebih awal masuk ke kamar. Katanya ia tidak enak badan. Aku menawarkan diri untuk mengeroki punggungnya, tetapi ia menolak. Gak usah, kalau mau belikan jamu saja di warung, tukasnya. Aku melirik jam dinding, baru jam setengah 10. Satu-satunya warung yang masih buka milik Mbak Ju. Jaraknya pun tidak terlalu jauh. Segera aku raih jaket dan kunci motor. Sarah belikan dulu ya. Ada lagi yang mau ayah mau? Tawarku. Ayah menggeleng beberapa kali, ia memijit bahu sebelah kanannya. Lekas pulang, jangan keluyuran, pesan ayah. Aku tidak menjawab, namun tentu saja kupatuhi perintahnya. Langit bertabur bintang. Katanya jika demikian, hawa akan terasa sangat dingin. Terlebih saat bunga kopi bermekaran. Aromanya sering tercium semerbak kala pagi hari. Aku melintasi rumah-rumah yang sudah gelap. Hanya lampu teras yang menyala sebagai penerangan jalan. Seperti biasa, warung baju masih ramai. Terlihat pula Joni dan kawan-kawannya sedang bermain catur. Jamu seperti biasa satu, pintaku pada suami Mbak Ju usai memarkirkan motor. Buat Pak Pur? Iya, masa buat kakek? Ketusku. Mas Har suami Mbak Ju tertawa. Kamu itu judi sekali jadi perempuan. Pantas saja Joni mengerut melihatmu, ledeknya. Aku menatap Joni yang pura-pura tidak melihat kehadiranku. Sudah belum mas? Aku mendekat. Mas Har menyerahkan sebungkus jamu seduhan serta 1 botol madu. Nih, buat ayahmu gratis, ucapnya. Makasih. Aku mengangguk. Mas Har memang baik. Dulu ia kakak kelasku dari SD hingga SMP. Kuputar arah motor menuju rumah. Namun sebelum itu pandanganku tertuju pada kaca spion. Ada yang aneh. Lelaki yang duduk paling belakang di antara Joni dan kawan-kawan. Sepertinya aku kenal. Seperti Bang Syam. Kaget. Tanpa sengaja aku menarik tuas gas dengan tiba-tiba. Seketika motor melompat menabrak pohon mangga depan warung. Orang-orang serempak berteriak dan mendatangiku yang tertimpa sepeda motor. Kenapa Sar? Mengantuk? Tanya Mas Har dengan panik. Aku tidak menjawab. Mataku sibuk menyisir orang-orang yang datang untuk menolong. Kecuali Joni. Lelaki itu bergeming di tempatnya bersama seseorang lainnya. Astaga, betul-betul Bang Syam. Kutanggupkan tangan pada wajah. Bayangan wajah pucat dengan kulit kisut itu malah semakin memenuhi pikiran. Aku menangis ketakutan. Ayo, biar ku antar pulang, ajak Mas Har. Ia pun menitipkan warung pada adiknya. Dibonceng Mas Har, aku masih sempat menoleh ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Kami tiba di rumah dengan selamat. Tubuhku masih lemas dan bergetar. Keringat dingin membasahi wajah. Mas Har yang masih khawatir memapahku hingga ke teras. Ia pun mengetuk pintu dan memanggil ayah. Loh, Hardi? Ada apa? Wajah ayah kusut, sepertinya terbangun dari tidur. Sarah tadi mengantuk, terus nabrak pohon mangga depan warung. Jelas Mas Har. Aku hanya tersenyum kecut. Duh, Dok, kalau mengantuk harusnya bilang saja. Nggak usah belikan ayah jamu, ucap ayah merasa bersalah. Enggak kok ya, tadi itu kaget, tangan kejatuhan ulat, kilahku.
Mas Har menatapku curiga. Aku mengedipkan mata. Motornya bawa saja mas, besok pagi kembalikan, tawarku. Oke. Mas Har mengangguk. Aku mengucapkan terima kasih sebelum Mas Har kembali ke warung. Kupandangi lampu depan motor yang retak. Selebihnya hanya lecet ringan. Aku sendiri tidak terluka. Hanya beberapa bagian tubuh terasa ngilu. Ayo masuk. Ada yang sakit? Tanya ayah. Enggak. Sebelum menutup pintu, aku pastikan lagi sosok yang mirip Bang Syam tidak mengikuti. Syukurlah, mungkin hanya halusinasi. Atau memang ada lelaki yang mirip mendiang di warung tadi. Angin menggeleser, menampik wajah yang sedikit nyeri. Ada aroma anyir menyertai, seperti bau darah bercampur bangkai. Kubanting daun pintu tanpa sengaja. Beruntung ayah sudah masuk kamar terlebih dahulu. Jamu yang kubulihkan tadi ia bawa serta. Aku pun bergegas mengunci pintu dan mematikan lampu. Paginya Mas Har datang lagi untuk mengembalikan motor. Tak lama, Bayu pun muncul lengkap dengan helm dan jaket tebal. Ia memandang Mas Har yang menyerahkan kunci kepadaku. Mau kemana Bay? Sapa Mas Har. Ke kota, beli perlengkapan bangunan. Kata pekerja ada yang kurang. Mas Har sendiri? Bayu membuka helm. Terlihat rambutnya hitam mengkilat, tertimpa matahari pagi. Ini balikin motor Sarah. Boleh anterin ke warung gak? Canda Mas Har. Boleh, ayo. Bayu langsung menyambut permintaan itu. Sekilas ia melirikku. Mereka pun pergi berboncengan. Aku menunggu Bayu sambil meneruskan menyapu. Sepertinya ia akan kembali lagi. Benar saja. Tak lama, deru mesin motornya terdengar memasuki halaman. Ia langsung menghampiriku begitu sampai. Kamu kenapa semalam? Kata Mas Har menabrak pohon mangga. Ia memindai tangan dan kakiku yang tidak terdapat luka. Kalau aku ceritakan, apa kamu akan percaya? Aku balik bertanya. Bayu mengangguk tegas. Katakan saja. Aku melihat sosok Bang Syam di warung Mas Har, ucapku lirih. Bayu terdiam. Ia pun duduk di undakan teras yang baru saja kusapu. Mungkin apa yang kamu lihat benar, tapi itu bukan roh Bang Syam, melainkan jin korinya. Papar Bayu tak kalah lirih. Kenapa ada yang seperti itu? Tanya aku. Bisa jadi ada yang ingin ia sampaikan, atau hanya iseng, saut Bayu. Kami saling terdiam beberapa saat. Parfum Bayu menguar lembut, membuatku tersadar. Ingin bertanya hendak kemana dia. Kamu mau kemana? Ke kota, nyari perlengkapan bahan bangunan. Sekalian mencari agen pemasok bahan sembako. Aku mengangguk. Bayu memang sedang membangun toko yang nantinya menjual sembako. Di kampungku pasar cukup jauh. Warung pun hanya kecil-kecilan. Beruntung rumah Bayu dekat jalan utama. Cukup strategis untuk membuka usaha. Mau ikut? Tawar Bayu. Enggak, aku ada deadline siang ini. Tolakku. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Sepeninggal Bayu, aku masih bertahan di teras. Ponsel dilencak berdering. Sepertinya ada pesan yang masuk. Kulihat notif yang muncul. Tina. Setelah beberapa hari kembali ke Jakarta, ia baru mengirim pesan. Sar, suamiku koma. Bantu doa yang terbaik untuknya ya. Emotikon menangis ia sisipkan. Astagfirullah. Semoga segera diangkat penyakitnya. Kamu yang sabar nah. Jaga kesehatan. Tina tidak membalas.
mungkin kembali sibuk dan tidak sempat membuka ponsel. Aku pun tak menanyakan ulang perihal suaminya lagi. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.